Untuk tanda dan gejalanya itu kita bisa deteksi dini mulai usia kira-kira 3 bulan. 3 bulan sampai 6 bulan yang paling gampang adalah anak kalau misalnya kita bangunkan dari posisi tidur ke duduk, kalau misalnya kita lihat kepalanya masih ke belakang, itu hati-hati, itu adalah tanda hipotonus, salah satu tanda dari palsi cerebral. Halo sahabat RSUI, bersama saya Anissa Nurhayati. Pada kesempatan kali ini saya bersama dengan Dr. Ahmad Rafli, spesialis anak. Beliau merupakan dokter spesialis anak di Rumah Sakit Universitas Indonesia. Halo dok, bagaimana kabarnya hari ini? Halo Mbak Anissa, baik, alhamdulillah. Senang bisa bertemu di acara yang akan membahas topik yang sangat menarik nanti ya. Baik, tujuan saya melakukan diskusi hangat dengan dokter ingin membahas tentang palsi cerebral nih dok. Di mana palsi cerebral menurut literatur yang saya baca nih dok, kejadiannya sering terjadi di berbagai dunia nih dok, dan sangat variasi nih dok. 1-4 per 1000 kelahiran hidup. Di mana prevalensi tertinggi pada bayi baru lahir dengan berat badan yang sangat rendah nih dok. Jadi sebenarnya apakah hal tersebut benar dok? Ya, jadi berdasarkan konsensus yang sudah kita sepakati, memang palsi cerebral itu semakin sering kondisinya saat ini pada anak-anak yang baik, anak-anak usia muda ataupun anak-anak yang lahir dengan berat badan lahir rendah. Kondisi palsi cerebral itu sebenarnya bisa dicegah. Nanti kita akan bahas lebih lanjut mengenai bagaimana pencegahannya. Dan memang kondisi palsi cerebral itu harus diketahui adalah suatu keadaan yang nantinya menetap. Dan orang tua harus aware kalau misalnya nanti anaknya ada risiko palsi cerebral, harus mendeteksi dini kejadian itu pada anaknya. Atau bagi yang ingin punya anak, itu harus mengetahui faktor-faktor apa saja yang nanti bisa menyebabkan anaknya itu palsi cerebral. Jadi memang kita, Perkumpulan Dokter Anak Saraf Indonesia, sangat aware mengenai palsi cerebral ini karena kelainan ini cukup banyak kita temui sehari-hari. Untuk palsi cerebral ini sebenarnya apa sih dok? Baik, palsi cerebral ini memang untuk definisinya adalah suatu gangguan saraf. Gangguan saraf itu banyak, tapi gangguan saraf di sini adalah gangguan saraf yang mempersarafi motorik anak. Artinya adalah kalau seorang anak terkena palsi cerebral, dia akan ada gangguan dalam perkembangannya, terutama berjalan, merangkak, tonus, ataupun nanti ototnya. Oleh karena itu dinamakan palsi cerebral. Palsi artinya kelumpuhan, cerebral itu adalah otak. Nanti ada bagian otak yang dinamakan jaras motorik atau bagian yang motor di otak yang mengatur motorik pada anak. Dan ingat, palsi cerebral ini menetap. Jadi kalau sudah terkena palsi cerebral, anaknya itu harus benar-benar menjalani terapi yang harus komprehensif karena ini akan seumur hidup dan bisa kita optimalkan fungsi dari motorik anaknya itu. Oh ya dok, untuk tanda dan gejala dari penyakit ini apa ya dok? Baik, untuk tanda dan gejalanya itu kita bisa deteksi dini mulai usia kira-kira 3 bulan. 3 bulan sampai 6 bulan yang paling gampang adalah anak kalau misalnya kita bangunkan dari posisi tidur ke duduk, kalau misalnya kita lihat kepalanya masih ke belakang, itu hati-hati, itu adalah tanda hipotonus, salah satu tanda dari palsi cerebral. Itu harus benar-benar diperhatikan karena anak 3 bulan 4 bulan kepala sudah mulai tegak. Lalu yang kedua, kalau kita angkat anaknya, itu biasanya kita lihat kok kaku banget ya anaknya ya, tidak seperti anak yang normal, itu juga harus dipikirkan itu ada suatu palsi cerebral. Lalu juga kadang-kadang suka yang paling parah adalah kakinya sampai menyilang. Namanya seizure sign, yaitu adalah seperti gunting kakinya. Nah itu harus dipikirkan adalah suatu palsi cerebral. Usia 6 bulan dia ada kekakuan pada tangan, ada kekakuan pada kaki sehingga ada gangguan dia tidak bisa megang mainan atau megang mengenai mulutnya. Atau kemudian tangan masih menggenggam. Kalau tangan masih menggenggam itu ada tanda refleks primitifnya masih ada. Dan itu harus dipastikan bahwa salah satu tanda dari palsi cerebral.
10 bulan gimana dok? Ini lebih gampang lagi. Anaknya malah udah nggak bisa merangkak anaknya. Merangkak juga kayaknya berat seperti itu. Dan juga kadang-kadang dari usia 6 bulan juga dia nggak bisa berguling tuh. Berguling dia nggak bisa karena kekakuan atau kelemahan dari otot-ototnya. Begitu tandanya. Untuk pemeriksaan atau screening terkait penyakit ini apa saja nih dok? Jadi kalau untuk palsi cerebral yang perlu diketahui adalah ini harus menanyakan kepada orang tuanya faktor resiko yang terjadi dalam 2 tahun pertama atau pada saat perkembangan otaknya itu pesat ya. Anamnesis atau wawancara orang tua yang benar. Ibu dulu anaknya pernah ada kurang oksigen nggak? Pernah dirawat di ICU tidak? Pernah infeksi berat tidak? Atau dia anaknya juga ada kondisi-kondisi yang harus dirawat lama di rumah sakit? Itu harus ditanyakan. Lalu dari pemeriksaan fisik tadi kita sudah lihat bahwa yang tadi saya tanda-tandanya itu harus diketahui, tanda awalnya itu harus diketahui. Oh iya nih anak saya kok kayaknya kaku ya, anak saya kok kayaknya lemes ya, terus belum bisa jalan, belum bisa merangkak usia 10 bulan atau dia belum bisa berguling usia 6 bulan, hati-hati. Dan nanti biasanya kalau yang paling penting adalah kita ukur lingkar kepalanya. Anak-anak palsi cerebral biasanya karena gangguan perkembangan otak, itu lingkar kepalanya pasti mikrosefali atau kecil. Ini yang kadang-kadang di daerah tidak diukur atau di tempat terpencil. Itu sangat penting karena itu membedakan dengan kelainan pertumbuhan yang lain seperti global development delay itu beda dengan palsi cerebral. Itu harus benar-benar diperhatikan pada saat kita menemukan anak dengan palsi cerebral. Baik. Untuk pengobatan terhadap penyakit ini apa ya dok? Ya, jadi yang perlu diketahui pengobatan palsi cerebral itu adalah tim multidisiplin. Dokter anak, dokter rehab medik, dokter mata, dokter THT, kemudian dokter gastroenterologi. Jadi kita biasanya kalau di rumah sakit itu adalah satu tim multidisiplin. Artinya adalah kita harus mengoptimalkan fungsi motorik anak dan juga tumbuh kembang anak. Oleh karena itu tidak ada yang namanya palsi cerebral hanya satu dokter. Jadi kita akan satu tim yang harus kita berikan supaya anak itu yang paling penting ada anak itu bisa berjalan sesuai dengan usianya, bisa juga tahap perkembangannya walaupun tidak normal, mendekati normal. Oleh karena itu ya saya sarankan adalah kalau mempunyai anak sudah terdeteksi palsi cerebral, kontrol 1 bulan sekali ke kita dokter anak dan kita akan lihat mengenai progres dari terapi yang kita berikan dan kita pastikan tumbuh kembangnya juga cukup baik dan optimal. Baik, ini satu pertanyaan terakhir nih dok, yang mungkin bisa menjadi pertanyaan yang sering ditanyakan oleh sahabat RSUI. Untuk pencegahan agar kita terhindar anaknya dari palsi cerebral itu apa ya dok? Ya, yang pertama persiapkan kehamilan dengan baik. Artinya adalah kalau ingin punya anak, pastikan ibunya juga sehat, anaknya juga sehat, dan ya, pastikan nanti kelahiran juga baik. Kenapa? Karena biasanya kadang-kadang sudah nih bagus nih kehamilannya bagus, tapi pada saat kelahiran ternyata anaknya hipoksia, kurang oksigen, dan juga ternyata anaknya prematur. Nah, makanya dari itu palsi cerebral sering pada anak prematur. Kenapa? Karena semua organnya masih belum berkembang baik sehingga kerusakan-kerusakan otak atau kerusakan-kerusakan yang terjadi itu sulit untuk dikembalikan. Lalu yang kedua, kontrol 1 bulan sekali ke dokter anak. 2 tahun pertama harus kontrol ke dokter anak untuk pertumbuhan dan perkembangan. Tidak boleh nawar. Kenapa? Karena disitulah kita bisa mendeteksi dini seorang anak palsi cerebral dan kalau terdeteksi dini kita bisa melakukan intervensi atau terapi yang lebih cepat sehingga anaknya bisa tumbuh kembang dengan optimal. Yang ketiga, jangan takut. Kalau misalnya menemukan anaknya ke arah palsi cerebral, tanya kepada ahlinya. Jangan baca-baca sendiri di Google, terapi-terapi alternatif atau coba yang lain, itu tidak. Jadi tetap konsultasikan ke dokter anak terdekat. Terima kasih banyak ya dok atas informasi yang lengkap dan juga jelas. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi sahabat RSUI. Sama-sama dengan senang hati. Dapat disimpulkan bahwa penyakit ini perlu diwaspadai oleh ayah bunda apabila ayah bunda memiliki anak yang merasakan gejala dari penyakit cerebral palsy, ayah bunda bisa datang langsung ke fasilitas kesehatan terdekat. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe akun channel YouTube RSUI. Saya Anissa Nurhayati. Dan saya Dr. Ahmad Lafi, spesialis anak. Salam sehat RSUI. RSUI.